Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin afdalil khalqil ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Al-Ittihad rahimakumullah. Alhamdulillah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk ibadah. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, mari sisa-sisa umur kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang totalitas. Maka insya Allah kita kalau menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur, kita semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, judul atau tema kali ini yang saya angkat adalah jangan remehkan sunnah dan jauhi maksiat. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa ini perlu kami angkat? Sebab banyak di antara umat Islam kita ini adalah seringkali meremehkan yang namanya sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, sekaligus seringkali mendekati yang namanya kemaksiatan. Padahal hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita sholat sunnah rawatib 12 rakaat, maka janjinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 12 rakaat yang namanya sunnah ini adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Ini ternyata kalau kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain hadirin jamaah rahimakumullah, salat sunnah fajar ternyata pahalanya lebih besar, lebih baik dari dunia seisinya. Belum salat fajarnya, belum salat subuhnya, masih salat qobliyahnya subuh atau sholat sunnah fajarnya sudah sebesar itu. Makanya banyak di antara kita kalau kemudian tidak melaksanakan yang namanya kajian-kajian
yang namanya ibadah-ibadah sunnah, maka kita sendiri yang akan rugi. Sholat sunnah syuruk, pahalanya baginda Rasulullah SAW menyampaikan seperti ibadah haji dan umrah, tamaman, sempurna, sempurna. Hadirin jamaah rahimakumullah, sholat sunnah yang namanya tahajud, Allah SWT memberikan garansi Allah SWT akan mengangkat karir orang yang ahli sholat tahajud, dibimbing oleh Allah SWT dalam melaksanakan segala urusan, diberikan solusi semua masalah hidupnya, dan jika ada yang mengganggu, Allah SWT yang turun tangan. Hebat. Ini seringkali kita remehkan, ternyata peluangnya, hikmahnya, fadilahnya, manfaatnya luar biasa. Sehingga Allah SWT menyampaikan dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat lagi sholat sunnah duha, itu juga merupakan salah satu wasiat baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Itu pengganti sedekah seluruh sendi dan pengganti zikir 4 kali yang agung. Luar biasa. Kalau kita selalu yang namanya ibadah-ibadah sunnah kita pelihara, diopeni, maka insya Allah itu mendatangkan hal-hal yang hebat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengerjakan amalan yang sunnah, membaca doa setelah mendengarkan azan, maka akan dapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Apa? Syafaat nanti di yaumil qiyamah. Dan tidak hanya itu, ternyata hikmahnya lagi, diampuni dosa-dosa orang yang ahli doa kepada Allah SWT di antara azan dan iqamah. Di samping itu mudah sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, mulai saat ini mindset kita itu harus dirubah. Kalau dulu kita mungkin seringkali mendapatkan pengajaran bahwa yang namanya sunnah dikerjakan adalah lebih baik atau berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi mindset itu harusnya kita rubah. Bagaimana? Kalau dikerjakan dapat untung yang besar, sementara kalau kita tinggalkan maka kita akan merugi. Ada kata-kata yang mungkin seringkali kita dengarkan dari beberapa teman-teman kita. Itu kan hanya sunnah. Toh itu hanya sunnah. Perkataan seperti ini hati-hati hadirin jamaah rahimakumullah. Seringkali kita anggap remeh, seringkali kita anggap gampang. Toh itu hanya sunnah. Padahal bisikan-bisikan seperti inilah bisikan yang datang dari setan dan akan terus dihembuskan sampai kita tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, jangan tertipu. Satu contoh lagi, ketika kita membaca ayat kursi setelah sholat, maka apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW? Man qara'a ayatul kursi fi dubri kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini hebat. Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah SWT antara sholat wajib dengan sholat wajib yang lainnya, maka baca ayat kursi dan dikir-dikir yang lainnya tentunya. Tapi ayat kursi ini jangan sampai ditinggalkan setelah kita melaksanakan ibadah sholat wajib. Kalau kita saat ini membaca ayat kursi, maka akan dijaga oleh Allah SWT sampai asar. Asar kita baca ayat kursi, dijaga oleh Allah SWT sampai maghrib. Maghrib kita dijaga sampai isya, isya sampai subuh, sampai seterusnya.
maka jangan ditinggalkan amalan-amalan yang sunnah yang seperti ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya kita harusnya waspada. Sebab apa? Ajal atau kematian akan menjemput kita setiap saat tanpa melihat berapa tahun usia kita, berapa tahun kita akan hidup di dunia ini. Kapanpun yang namanya kematian akan selalu mengintai kita. Maka jangan meremehkan baik amal ibadah yang sunnah maupun amal ibadah yang wajib. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, yang kami angkat terkait dengan khutbah Jumat kali ini adalah jauhi maksiat. Ini penting sekali hadirin jamaah rahimakumullah. Kenapa? Sekecil apapun maksiat ada bantuan atau campur tangannya setan. Sekecil apapun, apalagi yang besar. Sehingga kalau kita mohon maaf, kita sebagai seorang laki-laki melihat kemaksiatan lawan jenis, itu langsung di depan kita atau yang terkait yang kita pandang itu ada setan yang ikut andil di tempat tersebut. Sekecil apapun. Apalagi mohon maaf sampai maksiat-maksiat yang tingkat tinggi, maksiat sampai zina, maksiat sampai membunuh. Maka ini hadirin jamaah rahimakumullah, bahayanya luar biasa. Yang sekecil saja setan ikut andil, apalagi yang besar. Dan kalau yang besar, hati-hati, khawatirnya Allah subhanahu wa ta'ala akan sulit untuk memaafkan kita jika kita betul-betul tidak mau tobat istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat ternyata menjadikan jauh dari kebenaran. Kalau orang itu ahli maksiat, kebenaran-kebenaran itu yang mestinya kita laksanakan akan menjauhi kita. Suatu contoh, mohon maaf hadirin jamaah, ketika ada kajian, ada pengajian di masjid tercinta kita ini, Al-Ittihad, maka karena kita sering kali berbuat maksiat, kebenaran itu seolah-olah nanti saja, toh nanti bisa dilihat lewat YouTube dan seterusnya. Ini yang kemudian akan menjauhkan kita dari kebenaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, maksiat terkadang juga bisa menjadikan susahnya orang itu dinasihati. Karena apa? Sudah merasa sombong. Saya tidak perlu dinasihati, saya sudah merasa pintar, saya cukup dengan membaca ini, saya cukup dengan melihat ini, sehingga tidak perlu yang namanya kajian-kajian, tidak perlu yang namanya menghadiri majelis taklim. Kenapa? Merasa dirinya sudah paling hebat. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan tentunya yang harus kita waspadai, ternyata maksiat menjadikan berat untuk melaksanakan ibadah sunnah maupun wajib. Saya ulangi lagi, maksiat menjadikan berat untuk melaksanakan ibadah sunnah dan wajib. Maka menjadi koreksi diri kita masing-masing. Jika di antara kita ternyata kok susah, tidak semangat, males ibadah, ditanyakan dalam diri kita masing-masing. Jangan-jangan terlalu banyak dosa yang kita kerjakan, jangan-jangan terlalu banyak maksiat yang kita kerjakan, sehingga tidak nikmat lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak nikmat lagi yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak nikmat lagi yang namanya kita membaca Al-Qur'anul Karim. Maka ibadah-ibadah apapun, kalau kita seringkali berbuat maksiat, biasanya orang itu menjadi malas untuk ibadah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, lewat kita melaksanakan ibadah Jumat kali ini, yang kita sudah mengetahui jangan sampai meremehkan yang sunnah dan jauhi maksiat ini. Ayo betul-betul kita waspadai diri kita masing-masing, dilatih, dituturi, dinasihati diri kita masing-masing, dipaksa. Ayo kalau melaksanakan yang namanya sunnah dikerjakan. Mungkin awalnya berat, tapi jika itu sudah menjadi kebiasaan, akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan, menjadi komunitas yang baik, dan itu akan menjadi hal-hal yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk jauhi maksiat.
Sebab maksiat itu yang tadi kami sampaikan, sekecil apapun ternyata ada intervensi setan, ada campur tangannya setan, dan menyebabkan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang malas untuk beribadah. Moga-moga yang singkat ini mampu mengetuk diri kita masing-masing menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan, yang dimudahkan semua urusan kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, dan moga-moga keluarga kita semuanya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, barakah. Generasi penerus kita semuanya soleh dan solehah, serta apapun yang menjadi masalah hidup kita, moga-moga dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semuanya moga-moga selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Serta kita semuanya moga-moga jika suatu saat meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Serta kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.